Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Tidak bosan-bosannya kita terus belajar, terutama di channel ini kita belajar lagi mengenai database. Sekarang kita akan belajar lagi mengenai operator is-null ya di MariaDB. Ya. Karena ada sedikit perbedaan is-null ini di MariaDB dengan MySQL ya. Oke. Nah, operasi is-null ini mungkin kalau teman-teman lihat di video-video sebelumnya sudah pernah digunakan. Ketika operasi left join, right join, kita sudah pernah menggunakan operasi is-null ini. Cuman di video kali ini kita akan bahas kupas lebih dalam lagi mengenai operator is-null ini. Pada dasarnya operator is-null ini perintah dasarnya. Nah, ini kita geser dulu ya ke bawah supaya tutup ini. Jadi pada dasarnya operator is-null ini perintah dasarnya adalah value, baru is null. Nah, perintah is null ini bisa kita tempatkan di depan setelah select ataupun di belakang setelah where. Nah, contohnya misalkan begini nih. Select 1 is null. Kemudian string kosong is null. Kemudian saya coba kasih 0 is null. Kita coba jalankan. Satu lagi ya biar lebih jelas. Null is null. Nah, ternyata kalau kita lakukan select, si MariaDB ini memberikan nilai kosong untuk yang bukan null dan memberikan nilai 1 untuk yang bernilai null. Kenapa bisa demikian? Karena MariaDB ini secara default tidak memiliki boolean ya di dalamnya. Boolean itu seperti true false itu boolean. Jadi ketika dia bernilai true, maka dia akan mengembalikan tiny integer, yaitu 1 dan 0. 1 itu untuk bernilai true, 0 itu untuk bernilai false. Jadi operasi is null ini akan mengembalikan nilai true atau mengembalikan nilai false tergantung dari operasinya. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita operasikan di setelah where? Nah, operasikan setelah where sama seperti kita mengoperasikan left join yang di video sebelumnya itu. Contohnya gini. Select kita masih gunakan yang DMS ya. Select bintang from sim spk. Yang ini sim spk ini kan ada yang update date-nya 0 nih. Kita coba where S-nya kita hapus dulu. Where update date-nya is null. Nah, jadi disimpan setelah select bisa, disimpan setelah where juga bisa. Nah, kedua-duanya ini akan mengembalikan nilai true atau false. Ya, karena ini operator kondisi memang. Ini muncul yang null seperti ini. Nah, terus kalau misalkan operasi null ini kita gunakan pada date. Nah, sebenarnya ada sedikit perbedaan ya. Kalau null di MySQL dengan di MariaDB, kita coba ya. Di menggunakan perintah, kita bikin satu tabel dulu nih. Nah, yang ini. Ini saya copy ke sini biar cepet ya. Kalau kita ngetikin satu-satu nanti lama. Ini kita coba jalankan seperti ini
sudah ke create. Nah, kemudian di sini ada kita masukkan date dengan bentuk seperti ini. Nah, kalau di MySQL ini akan disimpan dalam bentuk seperti ini. Tetapi kalau di MariaDB ini akan diset menjadi null. Kita jalankan coba. Nah, sudah berhasil tersimpan. Ini kita geserkan dulu. Kalau kita select from project mana ini kita copy aja deh, from project kita jalankan. Nah, kita kan tadi inputnya seperti ini formatnya, tapi yang tersimpan adalah null. Nah, dengan seperti ini kita bisa nambahkan where complete date. Nah, is null. Ini bisa seperti ini. Nah, kalau teman-teman menggunakan MySQL langsung yang dari MySQL Oracle itu punyanya Oracle, ini akan disimpan seperti ini langsung di sini. Memang bedanya seperti itu. Tapi kalau misalkan dipanggil dengan is null, ini akan tetap dimunculkan di sini. Nanti, nah itu untuk mendukung ODBC di MySQL ditambahkan itu fungsinya. Nah, kemudian kalau misalkan kita menggunakan nih select add SQL auto is null. Auto is null ini untuk mengembalikan nilai null ya. Ini kalau kita lihat defaultnya adalah 0. Jadi kalau misalkan kita ada auto increment ini, kalau misalkan kita select, ini kan ada ID nih, ID is null, ini enggak ada ya, karena ini defaultnya adalah 0. Tapi kalau misalkan ini coba kita set ini menjadi 1, kita jalankan. Nah, kalau misalkan kita melakukan insert, ini ya, saya insert dulu nih ya, 1 aja. Jalankan. Kemudian ini saya jalankan lagi. Maka yang ID 4 ini dianggapnya adalah null karena ini 1 auto is nullnya. Nah gitu ya. Ini saya balikin lagi, set sama dengan 0 supaya tidak kedetek menjadi 0. Itu juga fungsi ini bisa diubah ya, kalau memang teman-teman mau. Nah, kalau setelah dibalikin lagi, saya coba panggil lagi, maka udah nggak ada. Nah, seperti itu. Kemudian ternyata kalau operasi not null ini juga bisa kita indeks ya, tidak seperti like yang kemarin itu tidak bisa diindeks. Operasi is null ini bisa kita indeks. Ini bisa pakai perintah ini explain. Kalau misalkan kita pakai yang ini aja deh, from sim spk kita pakai explain dulu di sini. Ini sim spk tadi udah ada di atas sim spk. Nah, update date is null. Kita pasang ke sini. Ini pakai where dulu. Nah, kalau kita jalankan, nah ini kalau misalkan teman-teman di sini ada query yang agak panjang, terus kondisi null ini ada indeksnya, maka di sini bisa terindeks dengan ngeceknya seperti explain seperti ini. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi
is0 ini masih bisa diindeks untuk query. Untuk mengenai indeks ini kita nanti bahas lebih dalam di video lainnya ya. Nah, di video ini kita ngebahas mengenai null aja. Jadi kesimpulannya, null itu perintah dasarnya adalah value null. Kemudian null ini bisa kita tempatkan di depan setelah select ataupun di belakang setelah where. Kemudian null ini berbeda antara spasi string kosong dengan 0 dan dengan null. Jadi null itu adalah ya null seperti ini. Nah, kemudian null juga bisa kita operasikan dengan that ya, yang diparsing secara kosong seperti ini. Perbedaan antara MariaDB dengan MySQL, kalau di MariaDB itu dibikin null, kalau di MySQL akan disimpan seperti ini langsung. Nah, kemudian is0 juga bisa kita autonya kita bikin 1 ataupun kita bisa bikin 0. Kemudian selanjutnya kita bisa cek kalau is0 itu bisa kita indeks. Oke, itu kesimpulannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau misalkan ada penyampaian saya yang kurang tepat, silahkan koreksi di kolom komentar. Dan kalau misalkan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.